Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nawang Gairespati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 9 Oktober 2023. Di SMA Negeri 2 Purwokerto menggelar program pendidikan remaja sebaya selama 2 minggu, dimulai pada 9 Oktober 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perwakilan duta di setiap kelas dengan melibatkan 66 siswa, dengan harapan agar para duta dapat menjadi penggerak positif di sekolah. Baik, di sini kita ada Rida di tempat. Bagaimana Rida terkait kegiatan program pendidikan remaja sebaya ini? Ya, terima kasih banyak untuk Nawang atas waktunya. Ya, seperti kita yang tahu bahwa SMA Negeri 2 Purwokerto telah melaksanakan suatu kegiatan berupa program pendidikan remaja sebaya. Program pendidikan ini merupakan suatu program di mana dilaksanakan oleh 2 perwakilan setiap kelasnya, di mana SMA Negeri 2 Purwokerto terdapat 8 duta sebagai perwakilannya. Kegiatan ini telah diresmikan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, di mana setiap perwakilan akan mengikuti serangkaian kegiatan dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Dan kegiatan ini merupakan suatu bentuk upaya dari sekolah SMA Negeri 2 Purwokerto untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas setiap dutanya dan juga menjalankan setiap kegiatan-kegiatan dari masing-masing dutanya. Untuk informasi lebih lanjutnya, kita di sini bersama dengan WOD sebagai koordinator dari Duta Literasi. Ya, di sini dengan WOD. Ya, halo, saya WOD sebagai koordinator Duta Literasi. Oke, selama kegiatan berlangsung, kira-kira apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap perwakilan dari pendidikan program remaja sebaya ini? Ya, untuk Selasa kemarin itu diadakan program pendidikan remaja sebaya Duta Literasi. Nah, isi kegiatannya itu ada pembekalan dari kepala sekolah untuk mereka-mereka supaya sebagai penggerak literasi di lingkup kelas masing-masing. Jadi kan ada 2 tuh. Jadi nantinya mereka itu bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah di kelas masing-masing. Selain itu ada juga pembekalan dari narasumber dari Dinas Arpusda Banyumas yang kemarin disampaikan oleh salah satu pustakawan yang bernama Bapak Zain Fuad. Itu menyampaikan mengenai peran-peran duta literasi, bagaimana cara menyalurkan duta literasi tersebut, dan program-program apa aja sih yang bisa dilakukan mereka untuk menggerakkan gerakan literasi tersebut. Oke, ternyata banyak juga ya kegiatan yang dilaksanakan oleh para perwakilan dari Duta Literasi. Nah, dari banyaknya kegiatan ini, apa sih kira-kira tujuan dilaksanakan program ini? Ya, seperti namanya ya, Duta Literasi. Jadi mereka diharapkan sebagai Duta Literasi itu dapat menjadi contoh atau duta dari teman-temannya itu untuk menggerakkan gerakan literasi di lingkup kelas masing-masing dan sekolah gitu. Oke, dan tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang cukup besar, karena diikuti oleh setiap perwakilan atau setiap kelasnya itu 2 perwakilan, di mana totalnya itu ada 66. Apakah betul? Iya betul, ada 66 siswa. Nah, dari besarnya kegiatan ini tentunya ada suatu kendala. Kira-kira apa sih kendala selama kegiatan ini berlangsung? Kalau untuk kemarin itu ada sedikit kendala pada waktu mulainya acara dikarenakan pada pembicara itu sedikit terlambat, sehingga untuk para peserta itu sudah siap namun pembicaranya terlambat, jadi waktunya itu molor gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Ode atas waktunya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa SMA Negeri 2 Purwokerto sendiri terdapat 8 duta. Nah, di sini kita telah mewawancarai satu koordinator dari Duta Literasi. Kira-kira bagaimana sih tanggapan dari koordinator dari duta-duta yang lainnya? Langsung kita menuju ke Duta Anti Rokok dan Anti Miras. Ya, baik, di sini kita telah bersama dengan Bangkit Prawira Kusuma sebagai koordinator dari Duta Anti Rokok, Miras dan Narkoba. Apakah benar? Ya benar, saya selaku koordinator pelaksanaan pelatihan Duta Anti Rokok, Miras dan Narkoba yang sudah dilaksanakan di minggu kemarin. Oke, berdasarkan dengan wawancara dengan WOD Nisrina, kira-kira apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh para perwakilan selama kegiatan program pendidikan remaja sebaya ini berlangsung? Yang dilakukan pastinya itu pengenalan
dengan jenis-jenis narkoba dan juga jenis-jenis obat-obatan yang sekiranya tidak boleh kita dekati lah atau kita harus jauhi. Dan di situ juga diberikan suatu materi bagaimana caranya kita sebagai anak muda yang dari remaja mau beranjak ke dewasa itu bisa terhindar dari narkoba. Itu juga kemarin mendatangkan narasumber yang dari PNK yang dimana itu sebagai mentoring kita. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatannya. Kira-kira apa sih tujuan diberlakukannya suatu kegiatan tersebut? Tujuan dari adanya pelatihan duta ini yaitu yang pastinya gimana caranya kita bisa menjadikan duta itu sebagai contoh atau menjadikan figur di lingkungan siswa. Yang dimana sekarang di masing-masing sekolah itu harus semakin terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di Indonesia ini. Jadi tujuan adanya duta ini yaitu jika nanti ada siswa yang terindikasi mengonsumsi narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya dan juga rokok yang sekarang kita sering jumpai, gimana caranya dia sebagai mentor itu sebagai memotivasi teman-temannya bagaimana caranya jangan sampai ada yang mendekati barang-barang yang terlarang tersebut. Oke, seperti yang kita tahu kegiatan program pendidikan remaja sebaya ini merupakan suatu kegiatan yang cukup besar karena di mana kita mengadakan suatu perwakilan dari setiap kelasnya yaitu 2 perwakilan. Nah, kira-kira apa saja sih kendala selama kegiatan ini berlangsung? Yang pastinya kendalanya yaitu pada saat hari H pelaksanaan kemarin dari aktivitas belajar mengajar sendiri ada kelas yang walaupun sudah kita himbau bahwasannya jika ada asesmen atau apa bisa dipending dulu maka melakukan pelatihannya dulu, tetap aja ada yang melakukan asesmen dulu dan tidak mengikuti ini. Padahal tanpa kita ketahui pelatihan-pelatihan seperti ini itu harus semakin dikembangkan dan juga semakin kita inovasikan dengan kegiatan-kegiatan ke depannya. Jadi buat hal-hal halangannya itu mungkin hanya seperti itu dan juga pada saat hari pelaksanaan itu alhamdulillah dari siswa-siswa duta-dutanya itu bisa mengikuti dengan baik dan juga bisa insya Allah bisa menetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak untuk Bangkit Prawira atas waktunya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya kita telah mewawancarai beberapa panitia atau koordinator dari kegiatan ini. Tentunya dalam suatu mendapatkan pendapat dari orang-orang kita tak hanya berdasarkan satu sudut saja, namun kita juga dari berbagai sudut. Untuk itu kita akan mewawancarai suatu peserta dari suatu kegiatan ini. Ya, di sini kita telah bersama dengan para perwakilan dari duta-duta setiap kelasnya. Kira-kira siapa saja sih yang bersama kita kali ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Dewi Arundati dari kelas 11-6. Di sini saya sebagai duta literasi. Halo, nama saya Yunanda Cynthia dari kelas 11-6. Saya perwakilan dari duta anti bullying. Oke, seperti yang kita tahu bahwa SMA Negeri 2 Purwokerto telah melantik duta-dutanya. Kira-kira apa saja sih perasaan dari teman-teman selama menjadi duta? Kalau dari saya sendiri, perasaan sebagai duta literasi yang jelas sangat senang dan bangga sekali, di mana di sini kita menambah relasi tentang tugas-tugas sebagai duta literasi. Dan untuk saya sendiri, saya merasa senang dan bangga tentunya. Saya mendapat banyak pelajaran, banyak motivasi-motivasi, dan banyak relasi juga. Oke, selama kegiatan tentunya dari teman-teman telah mendapatkan banyak pembekalan dari narasumber ataupun dari para guru-guru. Kira-kira apa sih tanggapan dari teman-teman mengenai kegiatan ini dan apa saja yang telah teman-teman dapatkan selama kegiatan? Tanggapan saya terkait acara kegiatan ini yang jelas sangat menarik. Karena yang dari saya lihat, antusias para siswa-siswa mengikuti kegiatan ini benar-benar sangat bersemangat. Dan perasaan saya terkait acara kegiatan ini sangat senang dan tidak keberatan sebagai sebagai duta literasi. Kira-kira apa sih yang teman dapatkan ketika pembekalan tersebut? Yang jelas saya mendapatkan tentang tugas-tugas sebagai duta literasi dan nantinya tugas-tugas tersebut akan saya jalankan di lingkungan teman-teman kelas. Oke, di sini kita juga terdapat duta anti bullying. Kira-kira apa sih tanggapan dari Kananda mengenai kegiatan ini dan apa saja yang telah Kakak dapatkan? Tanggapan saya sendiri mengenai program kerja kali ini tuh sangat positif sekali dan menarik banyak siswa-siswa juga.
Dan buat saya sendiri mendapat banyak relasi, mendapat banyak tugas-tugas juga sebagai duta anti bullying. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi terkait duta-duta ataupun kegiatan program pendidikan remaja sebaya yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Purwokerto. Untuk berita kembalikan kepada Nawang. Demikian yang saya laporkan saat ini. Nawang Gayurespati dan segenap tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.